Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konseling rasional emotif behavior therapy. A. Konseling rasional emotif behavior therapy. Konseling rasional emotif behavior therapy atau REBT adalah jenis konseling perilaku kognitif yang dikembangkan oleh Albert Ellis. Pendekatan konseling REBT ini berorientasi pada tindakan yang berfokus pada membantu orang dalam menghadapi keyakinan irasional dan belajar bagaimana mengelola emosi, pikiran, dan perilaku mereka dengan cara yang lebih sehat dan realistis. Konsep inti konseling rasional emotif behavior therapy menjelaskan bagaimana seseorang mungkin menyalahkan peristiwa-peristiwa eksternal atas ketidakbahagiaan yang dialami oleh dirinya. Interpretasi seseorang terhadap peristiwa-peristiwa inilah yang benar-benar terletak di jantung tekanan psikologis. ABC adalah singkatan dari A. Activity event, yaitu aktivitas ketika terjadi sesuatu di lingkungan sekitar seseorang. B. Belief, yaitu keyakinan yang menggambarkan pemikiran seseorang tentang peristiwa atau situasi. C. Consequence, merupakan konsekuensi yang merupakan respon emosional seseorang terhadap keyakinan dari penyebab suatu peristiwa terjadi. Tujuan konseling rasional emotif behavior therapy. Tujuan utama konseling emotif behavior adalah untuk membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan rasional dan produktif. Menurut Komalasari dan kawan-kawan pada tahun 2011, mendeskripsikan beberapa subtujuan yang sesuai dengan nilai dasar pendekatan rasional emotif behavior therapy. Tujuan tersebut adalah memiliki minat diri, minat sosial, pengarahan diri, toleransi, fleksibel, penerimaan, menerima ketidakpastian, menerima diri sendiri, mengambil resiko, memiliki harapan yang realistis, memiliki toleransi terhadap frustasi yang tinggi, dan memiliki tanggung jawab pribadi. Proses konseling rasional emotif behavior therapy. Yang pertama, proses di mana konseling diperlihatkan dan didasarkan bahwa mereka tidak logis dan irasional. Proses ini membantu konseling memahami bagaimana dan mengapa dapat menjadi irasional. Pada tahap ini, konseling diajarkan bahwa mereka memiliki potensi untuk mengubah hal tersebut. Yang kedua, konseling dibantu untuk yakin bahwa pemikiran dan perasaan negatif tersebut dapat ditantang dan diubah. Pada tahap ini, konseling mengeksplorasi ide-ide untuk menentukan tujuan-tujuan rasional. Yang terakhir, yang ketiga, konseling dibantu untuk secara terus-menerus mengembangkan pikiran rasional serta mengembangkan filosofi hidup yang rasional sehingga konseling tidak terjebak pada masalah yang disebabkan oleh pemikiran irasional. Teknik-teknik konseling rasional emotif behavior therapy. Yang pertama yaitu homework assignment. Teknik yang dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola perilaku yang diharapkan. Teknik ini dimaksudkan untuk membina dan mengembangkan sikap tanggung jawab, kepercayaan pada diri sendiri, serta kemampuan untuk mengarahkan diri, pengelolaan diri klien, dan mengurangi ketergantungannya kepada konselor. Lalu, yang kedua ada teknik asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih keberanian klien dalam mengekspresikan perilaku tertentu yang diharapkan melalui bermain peran, latihan, atau meniru model-model sosial. Yang ketiga, teknik-teknik emotif. Yang pertama ada asertif adaptif. Teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan perilaku yang diinginkan. Yang kedua, bermain peran. Teknik untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan pada perasaan negatif melalui suatu suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tertentu. Yang ketiga, imitasi. Teknik untuk menirukan secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan perilakunya sendiri yang negatif. Yang keempat, teknik-teknik behavioristik. Yang pertama ada reinforcement atau memberi penguatan. Teknik untuk mendorong klien ke arah perilaku yang rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian verbal atau reward dan hukuman atau punishment. Teknik ini dimaksudkan untuk membongkar sistem nilai dan keyakinan yang irasional pada klien dan menggantinya dengan sistem nilai yang positif. Yang kedua ada social modeling. Teknik ini untuk membentuk perilaku-perilaku baru pada klien.
Teknik ini dilakukan agar klien dapat hidup dalam suatu model sosial yang diharapkan dengan cara imitasi atau meniru, mengobservasi, dan menyesuaikan dirinya. Kelebihan konseling rasional emotif behavior terapi. Pertama ada kerangka A, B, C, sederhana dan juga menggambarkan bagaimana terjadinya gangguan pada manusia dan cara-cara di mana perilaku bermasalah dapat diubah. Kedua ada menetapkan penekanan pada wawasan atau insight baru diperoleh ke dalam tindakannya. Ketiga ada fokus pada pengajaran cara klien untuk melanjutkan terapi mereka sendiri tanpa intervensi langsung dari terapis. Keempat ada penekanannya pada praktik terapi yang komprehensif dan integratif. Kelemahan konseling rasional emotif behavior terapi. 1. Penggunaan efektif terhadap intervensi terapi perilaku kognitif memerlukan studi ekstensif, pelatihan, dan praktek. 2. Eksplorasi masa lalu tidak efektif dalam membantu klien mengubah pemikiran yang salah dan perilaku. 3. Karena sifat aktif dan direktif dari pendekatan ini, terkadang terdapat penyalahgunaan kekuasaan terapis dengan memaksakan ide-ide tentang apa yang merupakan pemikiran rasional. 4. PET adalah terapi yang kuat dan konfrontatif. Terkadang klien akan mengalami kesulitan dengan gaya konfrontatif tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 1 tentang konseling rasional emotif behavior terapi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum